Ini kelanjutannya adalah tampilan fisik tubuh. Nah, acap kali Anda mempunyai kesan tertentu terhadap tampilan fisik tubuh dari lawan bicara Anda. Nah, tampilan-tampilan ini menunjukkan suatu arti. Ketika Anda melihat, dia badannya atletis banget, berarti dia suka olahraga. Badannya gendut banget, berarti dia suka makanan-makanan yang berlemak dan berkolesterol. Gitu loh. Itu namanya tampilan fisik tubuh, ya. Sekarang saya mempunyai sebuah kasus, ya. Saya mempunyai sebuah kasus. Saya adalah perawat di sebuah rumah sakit. Ya, saya sebuah perawat di sebuah rumah sakit. Nah, setelah itu saya berkeinginan untuk mengatur sebuah ruangan, memisahkan ruangan-ruangan tersebut agar dan memberikan simbol-simbol pada ruangan-ruangan tersebut, ya, agar nanti ketika keluarga pasien, pasiennya, perawat yang lain, dan siapapun yang datang ke situ memahami arti tersebut. Yang pertama saya memberikan simbol dilarang merokok dengan gambar rokok saya silang, terus saya tempelkan. Terus saya membuat simbol juga di toilet, ya, dengan gambar yang satu toilet, yang satunya gambar wanita, yang satunya adalah gambar laki-laki, orang laki-laki. Dari komunikasi nonverbal saya ini cepat-cepatan ya, siapa yang cepat menjawabnya. Ini termasuk jenis komunikasi nonverbal apa? Logo dan warna, Pak. Logo dan warna. Alasannya? Penempatan simbol. Penempatan simbol. Nike? Sama Pak, logo dan warna. Logo dan warna. Kenapa? Karena penempatan simbol dilarang merokok sama simbol toilet yang untuk cewek dan cowok. Oke. Kita kembali lagi ke slide yang lain. Logo termasuk simbol tadi, termasuk logo maksudmu? Hah? Iya, Pak. Logo. Ya. Yang pertama, apakah saya menerangkan bahwa di gambar tersebut ada gambar, ada warna? Saya enggak berbicara warna tadi ya. Terus juga apakah itu merupakan suatu logo? Kamu tahu nggak artinya logo? Logo ini adalah mengartikan sebuah arti di mana arti ini berkenaan dengan sebuah instansi atau kekeluargaan atau yang lainnya
yang artinya itu misalkan arti logo di Stikes Bakti Mulia. Ada pohon beringinnya, ada gininya. Nah, mengartikan bahwa Stikes Bakti Mulia itu seperti ini, gitu loh. Gitu ya. Gambar wanita, gambar laki-laki di toilet. Apakah itu logo? Artefak, Pak. Artefak. Ya. Gambar wanita, gambar laki-laki. Ya. Itu merupakan artefak. Di gambar dilarang merokok itu bukan logo. Ya. Itu tidak ada yang memiliki. Kalau logo itu ada yang memiliki, perbedaannya di situ. Ya. Kalau ada gambar waktu kamu berjalan, kamu ingin makan bebek. Ternyata kamu lihat ada restoran bergambar bebek, terus kamu mampir. Ya. Itu apa? Simbol apa namanya? Logo. Logo. Ya, itu logo. Kalau itu kamu sebut artefak, salah. Karena logo itu dimiliki oleh restoran itu. Nah, itu namanya logo. Kalau artefak itu tidak ada yang memiliki. Gitu. Ya, artefak itu diartikan untuk sebagian luas. Misalkan kamu bawa handphone Android, ada gambarnya Android gitu. Nah, itu logo ya. Karena itu kepemilikan Android. Ya, itu kamu sebut artefak salah karena itu sudah dipatenkan oleh gambar Android oleh pemilik aplikasi Android. Gitu ya. Sudah paham ya bedanya logo dengan artefak? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini ada karakteristik komunikasi terapeutik, ada ikhlas, genes, ya, semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien harus bisa diterima dan pendekatan individu dengan verbal maupun non verbal. Jadi ikhlas, ya. Kamu memberikan bantuan kepada pasien itu tanpa pamrih. Ada sifat empatik. Ya, ini yang sudah saya berulang-ulang saya sebutkan dulu itu ya, empatik. Kita sebagai perawat bisanya bersifat empatik dan simpatik. Terus ada juga hangat atau warmth. Jadi kalau kita diajak ngomong enak, ya nyambung, itu merupakan hangat. Ya. Terus juga fase-fase dalam komunikasi terapeutik, orientasi. Ini fase orientasi, di mana fase orientasi ini bersifat penggalian informasi antara perawat dan pasien. Itu ya. Ini fase orientasi. Symbolic trust, identification of problem and goal, clarification of rule dan kontrak informasi. Ini adalah fase-fase orientasi ya. Identification of problem ya, menggali masalah-masalah ya. Masalah apa yang ada di klien, terus bagaimana cara mengatasinya, itu kan goalnya. Ya. Membangun kepercayaan antara perawat dengan klien itu namanya juga building trust. Ya. Terus kerja atau working. Pada fase kerja ini adalah di mana fungsinya seorang perawat ya
ini berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Itu adalah fase kerja. Agar perawat bisa berubah dan lain sebagainya. Ya, agar mentaati dan lain sebagainya. Ini fase kerja atau working. Terakhir adalah fase penyelesaian atau termination, di mana ini fase-fase pengulangan. Yang pertama adalah fase pengulangan kata-kata kamu. Dari awal merangkumlah istilahnya, terus disampaikan ke klien. Yang kedua adalah melihat, mengevaluasi klien, apakah klien itu memahami dengan apa yang kita omongkan tadi, ya. Terus apakah merasa sudah puas kliennya dengan pembicaraan kita, ya. Habis itu adalah fase perpisahan, ya. Di fase penyelesaian ini adalah fase perpisahan juga ada, ya. Mohon maaf Bapak, nanti Bapak kalau ada apa-apa lagi, Bapak bisa menghubungi kami berada di ruang perawat, atau bisa main chat bel yang ada di dekat Bapak. Saya tinggal dulu ya Pak ya. Nah, itu merupakan fase-fase terminasi juga, ya, pada fase perpisahan. Faktor-faktor menghambat komunikasi terapeutik ada perkembangan persepsi, nilai, latar belakang, emosi, jenis ini kemarin yang saya terangkan, sudah kan? Hubungan atau perawat dengan pasien disebut dengan relationship. Ini pada intinya pembelajaran kali ini adalah helping relationship. Ya, hubungan yang terjadi antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima bantuan dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sepanjang kehidupan. Itu namanya helping relationship. Ya. Biasanya helping relationship ini kebanyakan loh ya, dipraktekkan kepada perawat-perawat komunitas gitu ya. Terus konteks keperawatan hubungan antara perawat dan klien. Ketika hubungan antara perawat dan klien terjadi, perawat sebagai penolong atau helper membantu klien sebagai orang yang membutuhkan pertolongan untuk mencapai tujuan, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia klien. Ya, kebutuhan manusia klien itu adalah yang dimaksud di sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan kesehatan. Nanti ada tanda kutip. Ya, perhatikan. Ya. Jadi hubungan yang berkenaan dengan kesehatan. Entah itu meningkatkan derajat kesehatan atau menyelesaikan masalah kesehatan. Pokoknya ada hubungan dengan kesehatan. Kalau berhubungan ini bukan masalah kesehatan, misalkan hubungan dengan pacarnya dan sebagainya, ini bukan disebut sebagai hubungan perawat klien. Ya, diingat seperti itu. Itu bukan relationship. Yang dikatakan relationship ini ada terkaitannya dengan kesehatan. Gitu ya. Oh, dia melakukan hubungan relationship. Berarti ada kaitannya dengan kesehatan. Tuh. Karakteristik helping relationship menurut Roger ada beberapa karakteristik. Ya, yang pertama kejujuran, penting ya, kejujuran. Ini kenapa harus jujur? Dengan jujurlah kita bisa memberikan kepada seseorang rasa percaya kepada kita. Itulah kejujuran yang harus kita sampaikan, ya. Tapi kejujuran ini harus disampaikan dengan halus loh ya. Misalkan ada pasiennya mengalami kanker otak. Prediksi kematian 3 bulan lagi.
Ya. Terus kamu juga jujur, Pak, penyakit saya apa ini? Bapak kanker otak, 3 bulan lagi mati. Iya benar kamu jujur, tetapi kamu membawa malah petaka. Nah, kejujuran ini harus disampaikan dengan sangat halus. Bapak nggak usah khawatir, Bapak. Semua masalah itu bisa diatasi. Kita tidak cuma berusaha, tetapi kita bisa mendekatkan diri juga kepada Allah, di mana kadang keajaiban Allah lah yang bermain, Bapak. Bapak terkena kanker di otaknya, tapi nggak usah khawatir, Bapak bisa ke sini lagi untuk melakukan suatu terapi. Ya. Bapak tetap semangat ya Bapak ya. Kita akan selalu membantu Bapak. Yang terpenting Bapak harus tetap tersenyum. Nah, dia tetap jujur, tetapi disisipin dengan kata-kata yang halus, yang enak didengar. Itulah yang penting. Kejujuran itu harus disampaikan dengan pembicaraan yang baik. Kalau kejujuran langsung tak nyek, ya bahaya. Tidak membingungkan dan cukup ekspresif. Membingungkan. Kenapa membingungkan? Bahasanya berbelit-belit dan lain sebagainya sehingga sulit diterjemahkan. Apalagi kata-katanya menggunakan kata-kata yang luar biasa, sulit diterjemahkannya karena lawan bicaranya juga nggak paham dengan kata-kata tersebut. Itu bahasa-bahasa yang membingungkan. Terus yang ketiga adalah bersifat positif. Ya. Bersifat positif ini sangatlah penting, ya. Karena dengan bersifat positif Anda bisa bersifat hangat atau penuh perhatian dan penghargaan terhadap klien. Ya. Misalkan pasien lagi nerangkan, bohong Bapak itu. Enggak gitu ah. Itu salah. Ya, walaupun lawan bicara Anda adalah orang gangguan jiwa misalkannya. Oh, dia berbicara, saya mendengarkan sesuatu Bapak. Itu, di belakang itu ada yang berbicara di telinga saya. Misalkan dia halusinasi pendengaran. Kamu langsung, bohong kamu ini. Enggak ada siapa-siapa kok. Jangan bohong dah. Nah, itu tidak bersifat positif kamu. Walaupun kamu tahu kenyataannya dia itu halusinasi, itu bohong. Tapi sebaiknya kamu mengatakan gini, saya paham Pak dengan perasaan Bapak, dengan apa yang dirasakan Bapak, dengan apa yang didengarkan oleh Bapak. Saya memahami Pak. Tapi Bapak, ini bukan merupakan suatu kenyataan. Coba Bapak diperhatikan, dilihat. Apakah ada seseorang yang berbicara dengan Bapak? Coba dilihat, tidak ada siapa-siapa kan Bapak? Berarti itu adalah pendengaran Bapak. Ya, itu pendengaran Bapak yang kurang jelas. Diyakinkan ya Bapak ya, tidak ada siapa-siapa lagi. Nah, itu kamu tetap bersifat positif. Gitu ya. Empati bukan simpati ya. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa kalau dengan pasien itu kita sebaiknya bersifat empatik ya, bukan simpatik. Kalau empatik misalkan ada duka dengan pasien, kamu ya tetap ikut berbelasungkawa, mengucapkan ikut berbelasungkawa dan sebagainya, tapi nggak ikut gulung-gulung nangis. Ya, kalau kamu ikut gulung-gulung nangis, kamu bersifat simpatik. Gitu. Kalau kamu bersifat simpatik,
Lah, terus siapa yang merawat pasien? Gitu ya. Terus yang kelima ini mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Kenapa di sini? Karena sudut pandang kita dengan klien itu juga bisa berbeda. Maka kalau ada masalah-masalah, bagaimanapun bentuk masalahnya, sudut pandang klien itu seperti apa? Dengarkan dulu dengan aktif dan penuh perhatian. Menerima klien dengan apa adanya. Ini penting. Ya, karena kamu perawat tidak boleh membedakan. Sensitif terhadap perasaan klien. Ingat, manusia adalah makhluk yang unik. Unik dengan apa? Dengan perilakunya dan dengan sikapnya yang berbeda. Maka itu kamu harus benar-benar bisa menghormati mereka. Ya, dengan menghormati mereka, maka kamu juga tidak menyinggung privasi maupun perasaan klien. Tidak mudah berpengaruh oleh masa lalu klien. Kliennya mantan pacar, datang, itu masa lalumu, ya kamu nggak boleh, ya mungkin masa lalu itu, gitu ya, selesai. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Malaysia pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nika? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Kalau belum ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.